Amanat Pembina APEL. Perlu kami sampaikan bahwa apel kerja di pagi hari ini merupakan apel kerja pertama setelah kurang lebih 10 hari kita melaksanakan cuti bersama, rehat sejenak dari aktivitas rutinitas kantor untuk menikmati libur lebaran khususnya ini bersama dengan keluarga. Oleh karenanya kami berharap momentum kerja pertama di pagi hari ini bisa dibarengi dengan semangat kerja, semangat pengabdian, semangat melayani masyarakat Kabupaten Purbalingga tentunya untuk Purbalingga yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini karena masih dalam suasana bulan Syawal, oleh karenanya kami atas nama pribadi bersama dengan Pak Wabub dan juga Bapak Ketua DPRD dan juga keluarga, izinkanlah kami mahaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Manakala selama ini dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal dari kami, baik itu perkataan, sikap, perbuatan yang mungkin terkadang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, tentunya kami mohon untuk bisa dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan tentunya kita berharap ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin senantiasa diterima oleh Allah, senantiasa diridhoi, dan tentunya mampu menjadi penggugur dosa-dosa kita, sehingga di momentum Hari Raya kemarin kita semua kembali menjadi manusia yang fitrah dan menjadi manusia yang la'alakum tatakum. kirap obor di Kabupaten Purbalingga. Nah, kirap obor ini merupakan rangkaian dari penyambutan kegiatan penyelenggaraan Pekan Soina Nasional yang pertama. Jadi kami ingin kirap obor ini menjadi media bagi kampanye kepada masyarakat dan juga orang tua bahwa kita harus memberikan ruang dan apresiasi terhadap anak-anak yang bertalenta khusus. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak ini kita biarkan tumbuh berkembang tanpa kita memberikan dukungan atau bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan bakat dan talenta mereka. Jadi selain olahraga, kami juga mendorong anak-anak nanti di dalam Pekan Soina Nasional bisa terlibat di bidang-bidang yang lain. Jadi kami memang membuat kegiatan-kegiatan untuk semua anak yang bertalenta khusus.
mengembangkan dan memajukan organisasi PKN yang kita banggakan. Selanjutnya, pengurus DPD Kabupaten Purbalingga, pengurus DPD PPNI Kabupaten Purbalingga, selamat atas pelantikan yang dilaksanakan hari ini. Tentu ini maknanya adalah para pengurus ini mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugasnya. Yang terpenting adalah kami berpesan pada seluruh pengurus yang dilantik pada hari ini tentunya bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya teman-teman pejabat perawat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua PPNI Kabupaten Purbalingga beserta segenap pengurus dan anggotanya atas peran, sinergi dan kontribusi para pelawak yang tergabung dalam PPNI, terutama dalam pembangunan bidang kesehatan dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Terlebih semasa kita semua menghadapi puncak pandemi COVID-19. Semoga keberadaan PPNI semakin memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Dan juga semoga pengabdian Bapak Ibu Saudara sekalian dicatat sebagai amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ulang tahun kepada teman-teman semuanya. Semoga di ulang tahun yang ke-72 ini akan banyak sekali membawa perubahan demi kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Purbalingga dan di Indonesia pada umumnya. Di tengah-tengah kesulitan kita dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan, khususnya di era pandemi COVID-19 ini, saya sangat berterima kasih dan berbangga diri atas segala upaya kinerja panjenengan semua untuk mengabdikan dan mendedikasikan tenaga pikiran serta segala kemampuan yang dimiliki untuk tetap setia melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dengan segala keterbatasan yang semua kita rasakan dan yang semua kita miliki, keterbatasan yang ada bukanlah sebagai penghalang semangat teman-teman Bapak Ibu dari IGTKI untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kita sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang membutuhkan dan kita bisa membantu 50 disabilitas. Jadi terdiri ada krep, ada kursi roda, lalu ada alat bantu dengar, dan ke depan kita sebetulnya rencana kita ada 100. Tapi kita persiapannya belum mendapatkan orang yang layak menerima, sehingga insya Allah bulan depan kita akan adakan lagi. Kita akan berikan untuk 50 bulan depan. Insya Allah tahun depan atau kapanpun, insya Allah kalau kita ada rezeki, kita akan selalu berbagi kasih terhadap sesama kami, saudara-saudara kami yang ada di Purbalingga ini. Bantuan alat bantu di Kabupaten Purbalingga masih banyak sekali yang membutuhkan, sedangkan kami stok terbatas. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Rumah Sakit Kartini bisa membantu pemberian alat bantu kepada mereka para disabilitas. Semoga ini menjadikan sebagai awal dari rumah sakit yang lain agar mereka semuanya bisa memberikan bantuan yang serupa ini kepada yang membutuhkan.
aplikasi ini masih tetap eksis. Setiap minggunya rata-rata kami menerima puluhan laporan pengaduan masyarakat, di mana hasil pantauan kami setelah kami di Kominfo, ini memang pengaduan ke kecamatan keluar relatif kecil ya juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa momentum Lebaran atau Idul Fitri kemarin ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Jadi suasana Idul Fitri di tahun ini betul-betul seperti Idul Fitri. Karena 2 tahun kemarin kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, mungkin suasananya berbeda dengan Idul Fitri yang biasa kita rasakan. Kita bersyukur karena dengan adanya pandemi COVID yang semakin melandai, cakupan vaksinasi yang semakin meningkat, kemarin masyarakat Purbalingga kembali bisa merasakan sholat Id di alun-alun Purbalingga yang biasanya selama 2 tahun terakhir hanya sholat dari rumah dan juga sholat dari musola atau masjid terdekat. Termasuk keluarga besar kita, para perantau-perantau, ini di tahun ini bisa merasakan kembali mudik, kembali bertemu dengan keluarga, kembali berlebaran dengan keluarga. Jadi di tahun ini Allah memberikan keberkahan yang sangat luar biasa, termasuk dengan adanya mobilitas yang sangat luar biasa masuk ke Kabupaten Purbalingga. Tanpa disadari ini pun juga menggeliatkan perekonomian. Oleh karenanya tentu melalui kesempatan ini saya mengaturkan banyak terima kasih, karena apapun ini bisa berjalan karena pandemi COVID yang sudah melandai. Kemarin di bulan Ramadan ini Satgas Covid tingkat kecamatan termasuk Satgas Covid tingkat desa, Bapak Ibu kepala desa dari pagi, dari siang sampai dengan malam ini tidak berhenti untuk roadshow, termasuk khususnya ini tenaga kesehatan, roadshow dari desa ke desa ya, untuk bagaimana pengawal agar cakupan vaksinasi di kecamatan ini bisa maksimal. Engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara. Di setiap langkah ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Duai engkau tambahkan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ini betapa manis hidup bahagia.
tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditetap. Bahwa kesempurnaan yang kita miliki sebagai umat manusia dan warga kesemestaan alam sebagai umat ilahi adalah justru ketidaksempurnaan dan perbedaan di antara kita masing-masing. Perbedaan-perbedaan, apapun situasi perbedaan yang kita miliki, baik itu secara fisik maupun secara mentalitas maupun secara kecerdasan dan yang lain-lain, sesungguhnya adalah kenormalan kita sebagai umat manusia. 4 hari dan juga kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk memeriahkan dan memberikan panggung, memberikan kesempatan pada anak-anak kita yang bertalenta, khusus berbagai kegiatan yang hasilnya adalah sangat luar biasa. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini ada ekspresi seni budaya, kemudian ada senam bersama, dan ada berbagai lomba-lomba lainnya yang itu semua diikuti oleh anak-anak kita dengan talenta khusus, dan hasilnya adalah sangat memberikan. Dari teman-teman anak-anak semuanya yang dikategorikan sebagai punya talenta khusus ini, itu merasakan kegembiraan, ya, dan menumbuhkan rasa percaya diri serta adanya ini konektivitas adanya jalinan batin, ya, dengan kita semuanya, ya. Walau saya tadi juga mendengarkan walau berbeda, anak-anak istimewa dengan keterbatasan intelektual agar dapat berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya, dan tadi sudah Bapak Ibu periksa nih bahwa ini adalah anak-anak kami, anak-anak yang bertalenta. Untuk itu Soini harus berperan aktif memfasilitasi dan mendampingi mereka, tidak hanya mengasah minat dan bakat semata, melainkan menanamkan kepercayaan diri dan menciptakan kegembiraan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin kita semua yang hadir di sini sudah kangen suasana seperti ini, ya. Karena hampir 2 tahun kemarin kita diuji dengan pandemi COVID-19, dan hampir 2 tahun pula pemerintah Kabupaten Purbalingga yang biasanya setiap bulan Syawal itu selalu roadshow ke seluruh kecamatan, nah hampir 2 tahun ini tertunda atau terpending. Jadi kita silaturahminya halal bihalal kemarin ini 2 tahun terakhir ini secara virtual. Nah alhamdulillah Bapak Ibu, momentum bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri di tahun ini 2022 kemarin, Allah memberikan berkah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kasus COVID di Purbalingga kemarin ini cukup melandai. Kemudian cakupan vaksinasi ini sudah cukup tinggi karena vaksinasi dosis pertama ini sudah lebih dari 90%. Kemarin vaksinasi dosis kedua sudah ada di angka 80% lebih, dan vaksinasi dosis ketiga ini sudah ada di angka 20%.
Bupati Purbalingga, Diah Hayuning Pratiwi, melakukan monitoring terkait dengan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Purbalingga. Dinas Pertanian akan terus memantau kasus PMK ini dan memberikan obat secara gratis. Jadi para peternak, masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan ya, karena kalau misalnya ada informasi ini lewat udara dan lain sebagainya. Akan tetapi virus ini tidak menular kepada manusia. Jadi ada langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan. Salah satunya ketika kita jadi daging hewan yang positif ini juga tidak membahayakan ya. Sepanjang daging tersebut ini direbus direbus maksimal lah. Jadi kalau mau makan jeroan harus direbus maksimal. Jadi ada langkah-langkah lah preventif yang bisa kita lakukan. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, yang pasti antisipasi dan kewaspadaan harus terus dilakukan. Purbalingga diamanahi untuk menjadi tuan rumah. Nah, sekaligus ada halal bihalal. Jadi selama pandemi 2 tahun ini kita baru pernah offline nih sekarang, alhamdulillah di Purbalingga. Untuk itu alhamdulillah juga kita kedatangan hampir di seluruh perwakilan atau pengurus ID cabang se-Jawa Tengah pindah ke Purbalingga seperti itu. Artinya menjaga kesolidan dan menjaga marwah
luhur seorang dokter lah seperti itu, karena dokter itu yang membedakan adanya profesi yang luhur. Nah itu kalau bahasa ininya ya etikanya gitulah, unggah-ungguhnya seperti itu. Nah kita menjaga itu, makanya diadakan rutinan untuk menjaga soliditas di antara dokter di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga, atas nama pribadi, keluarga, beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan senantiasa diterima, diridhoi, menjadi penggugur dosa-dosa kita, sehingga di hari yang fitri ini kita bisa kembali fitrah dan menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang saya cintai, saya banggakan, di hari yang fitri ini kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih belum selesai. Oleh karenanya kami mengingatkan untuk dimanapun kita berada senantiasa mendisiplinkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selamat berlebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Kom. Kali ini saya sedang berada di pos pengamanan Jompo, Kabupaten Purbalingga, di mana di sini merupakan salah satu pintu masuk ke wilayah Kabupaten Purbalingga. Dan di sebelah saya Bribka Anjar, di mana beliau merupakan anggota dari pos pengamanan Jompo. Ya, selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Bagaimana dengan situasi lalu lintas terkini, Pak? Ya, mohon izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas dari siang hari ini sampai dengan sore hari ini. Terpantau sudah mulai ramai, alhamdulillah lancar. Untuk kejadian laka lantas nihil, dan untuk cuaca pada sore hari ini sudah mendung. Demikian. Di pos ini itu pelayanannya bentuknya seperti apa aja, Pak? Ya, untuk pelayanan di Pos Pam Jompo kita menyediakan ada posko kesehatan dari Dinas Kesehatan dan juga dari satuan samping ada TNI Polri, dan juga ada dari BPBD, ada juga dari Dinas Perhubungan dan dari Karang Taruna. Oke. Untuk kita dari Satuan Lalu Lintas selalu melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan Pos Pam Jompo, membantu masyarakat ya, terutama yang akan bepergian ya, yang menyeberang, otomatis arus lalu lintas kan ramai. Jadi untuk menyeberang agak sedikit kesulitan, dan untuk anggota dari Satlantas Purbalingga melaksanakan pengaturan. Dan juga dari posko kesehatan ada menyediakan vaksinasi ya Mas, vaksinasi gratis, vaksin dari dosis 1, 2, 3 maupun booster. Mudik dari mana, Mas? Kita dari Karawang, Pak. Dari Karawang. Ya. Tujuannya mana, Mas? Ke Kutasari. Kutasari. Iya, iya. Perjalanan lancar, Mas? Oh, luar biasa. 15 jam. Rencana mau mudik kemana, Ibu? Ke Bogor. Ke Bogor. Berapa orang, Ibu? 3. Kendaraannya di Sinar Jaya. Sinar Jaya. Bis Sinar Jaya.
Untuk harganya normal atau ada kenaikan Ibu? Gimana? Harganya normal ya untuk Baik, sedulurkom, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Terminal Purbalingga, Bapak Budi Setiawan. Kita akan bertanya seputar arus mudik kali ini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas. Bagaimana dengan kesiapan arus mudik kali ini, Bapak? Arus mudik untuk arus mudik tahun 2022, Terminal Purbalingga siap menerima pemudik yang datang di Kota Purbalingga yang melewati Terminal bis Purbalingga, gitu, Mas. Perkiraan jumlah armada berapa, Pak, per harinya? Per harinya kita prediksi sekitar 120-an kendaraan dari wilayah barat maupun wilayah timur yang akan memasuki Terminal bis Purbalingga. Perbedaan dengan hari-hari biasa dengan arus mudik kali ini gimana, Pak? Kalau perbedaan hari biasa kan bis yang masuk itu kan bis reguler. Ya, bis yang punya punya trayek dari Surabaya ke Purbalingga dan dari Jakarta Jabodetabek ke Purbalingga. Tapi kalau saat mudik ini ada tambahan bis, selain bis reguler ada tambahan bis pariwisata yang sebenarnya bukan peruntukan tapi untuk membantu mengangkut pemudik yang mau kembali ke kampung halaman, gitu, Mas. Berarti jumlah peningkatannya berapa persen, Pak, dari hari biasa? Kalau peningkatan hampir 100%. Baik, sedulurkom, kali ini saya sedang berada di salah satu sudut alun-alun Purbalingga, tepatnya di pos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Purbalingga yang saya cintai, saya banggakan, izinkanlah melalui kesempatan kali ini saya Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi mengajak seluruh masyarakat Purbalingga untuk ikut mendukung dan mensukseskan sensus penduduk 2020 lanjutan yang akan diselenggarakan di bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Mari kita bersama-sama bantu para petugas sensus dengan memberikan data-data yang akurat sehingga nantinya hasil daripada pelaksanaan sensus penduduk ini mampu menghasilkan data kependudukan yang akurat, yang valid dan tentunya terpercaya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri babak pertama seri ketiga lintasan 1 kosong, lintasan 2 nomor atlet 1050 Syakira Renata. Pak Yitno, Mas. Pak Prayitno ya, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purbalingga. Pak, untuk Popda ini dimulai tahun berapa? Berdasarkan hasil Dari tingkat lari SD 80 meter SMA atau putra dan putri. Ini ada 16 cabang olahraga dan 1 cabang mandiri. Lari 80 meter putra babak final. Tanggal 17 sampai rencana tanggal 29 Mei. Terus dari ini
mulai SD sampai SMA. Tapi yang nanti masuk ke kabupaten selanjutnya itu di SMP dan SMA. Kalau yang untuk SD itu lebih ke mandiri, cabang mandiri. Nomor atlet 1192 hari ini Ahmad Rizky Mauludani. Ini hari ini atletik ya. Tadi ada lari 80 meter untuk putra putri, terus lompat jauh, terus dan satu lagi tadi di jurusan apa tadi ada wahyu tolak peluru, ada 3 cabang tadi ya, 3 cabang olahraga ya. Tapi rangkanya sudah kemarin baik. Dan untuk tujuan diadakan programnya ini Ini sebenarnya mencari bibit-bibit unggul ya, atletik ya, atlet-atlet kita. Hanya memang kemarin untuk tahun ini sempat mau tidak diadakan atau tidak karena COVID kemarin belum ada pelaksanaan, tapi ternyata mulai bulan April kok COVID melandai lah. Sementara dengan keterbatasan anggaran yang sudah direfocusing, kita mengadakan seadanya ya. Pendiri dan jajaran direksi PT Victoria Beauty Industrial menemui Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi di ruang rapat Bupati Pendopo Dipokusumo Rabu 25 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana peresmian dan perekrutan karyawan di PT Victoria. Perusahaan yang berada di Desa Bajong, Kecamatan Bukatice tersebut rencananya akan merekrut sekitar 20.000 karyawan warga Purbalingga. Melalui Kartu Prakerja, Dinaker Purbalingga bisa melihat data warga Purbalingga yang produktif dengan skill tertentu yang sudah mengikuti pelatihan kerja dan belum memiliki pekerjaan. Bupati Purbalingga pun meminta kepada Dinaker untuk menyalurkan warga Purbalingga dengan skill dan kualifikasi tertentu untuk disalurkan ke PT Victoria nantinya. Dengan berdirinya PT Victoria, diharapkan bisa mengurangi masalah pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Sesuai amanah dari pemerintah pusat, harga eceran tinggi atau HET minyak goreng curah atau Migor adalah Rp15.500 per kilogram ke konsumen.
Oleh karena itu, Bupati Purbalingga, Diah Hayuning Pratiwi mengadakan rapat koordinasi atau rakor bersama Kapolres Purbalingga, Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kepala Dinperindak Purbalingga, dan Kepala Dinkominfo Purbalingga di ruang rapat Bupati Selasa 31 Mei 2022. Kapolres Purbalingga AKBP Era Joni Kurniawan mengatakan bahwa Purbalingga tidak memiliki distributor pertama yang memperoleh migor dari produsen, sehingga untuk distributor pertama ini berasal dari Semarang. Dari distributor pertama, kemudian dipasok ke distributor kedua di Purbalingga, lalu ke distributor ketiga, pengecer, hingga sampai di konsumen. Kepala Dinperindak Purbalingga Johan Arifin menyampaikan bahwa masalah utama di lapangan adalah harga migor di tingkat konsumen masih di atas head yang ditetapkan. Selain itu, adanya kendala jarak dari kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti Kecamatan Rembang juga menjadikan harga migor di kecamatan tersebut tinggi. Sehingga kepentingan kita kembali lagi, ini nanti kita sampaikan kepada mereka-mereka untuk bagaimana HET minyak goreng curah ini 15.500 di pasar-pasar tradisional di seluruh Kabupaten Purbalingga tanpa pengecualian. Bupati Purbalingga menyebutkan perlu adanya peran BUMD Puspa Hastama untuk mendistribusikan migor dari distributor kedua langsung ke konsumen. Selain itu, dengan adanya BUMD Puspa Hastama, diharapkan kecamatan yang jauh dari pusat kota bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk menyetok migor di daerah mereka. Bupati Purbalingga, Diah Hayuning Pratiwi, mengikuti acara penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang dilakukan secara daring dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan luring di KUB Sentral Agro Lestari Bumisari, Bojongsari, Purbalingga. Dalam sambutannya, Dirjen IKMA Reni Yanita menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia akan mendukung dan melakukan pendampingan bagi perkembangan IKM Gula Semut Purbalingga agar terus eksis dan terus mempertahankan kualitasnya. Hal ini juga menjadikan Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga menjadi desa devisa untuk Republik Indonesia. Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi menyampaikan terima kasih dan bangga karena Bumisari dipilih menjadi desa devisa klaster gula semut. Menunjuk ini Desa Bumisari sebagai lokus daripada pengembangan industri kecil dan menengah ini yang berskala ekspor. Dan mudah-mudahan hasil daripada kegiatan ini sekali lagi bisa memberikan manfaat bagi para pengrajin-pengrajin gula kelapa yang ada di Purbalingga dan kabupaten-kabupaten yang lain. Dia berharap agar hal tersebut menjadi awal untuk kesejahteraan penderes di Purbalingga yang berjumlah kurang lebih 20.000 penderes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita bersama-sama berjuang untuk bagaimana menangani permasalahan pandemi COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Di momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Allah betul-betul memberikan banyak berkah untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat Idul Fitri di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Yang sebelumnya 2 tahun yang lalu kita
Kita hanya bisa melaksanakan sholat Id dari rumah masing-masing atau dari musola dan masjid terdekat. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bapak Haji Sarimun ini selaku pemilik Taman Wisata Purbasari Pancuran Mas yang berlokasi di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Nah, pada kesempatan hari ini hari yang terakhir ini untuk Ramadan. Salam sehat buat semuanya, bahwa Taman Wisata Purbasari Pancuran Mas ini siap untuk menyambut kedatangan wisatawan. Wahana baru, kebetulan kita memiliki koleksi burung unta. Kita bikin kandang burung unta, termasuk bisa diperiksa, bisa dilihat nanti, dan itu lokasi yang besar. Jadi toh yang untuk perjalanan atau untuk pengunjung pun itu suatu saat bisa dimanfaatkan untuk mungkin meeting, mungkin ada pertemuan di situ, karena besar. Itu panjangnya 40 meter, lebarnya mukanya itu ada 15 meter, untuk jalannya itu 4 meter panjang muter.